Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kalau sekarang kita coba merujuk ke apanya ini? Ke kandungan produknya? Ya. Oke. Jadi apa tuh Pak isinya sehingga bisa digunakan untuk ternak, ikan dan juga tanaman, gitu Pak. Oke. Kalau untuk isinya itu sesuai dengan yang di label. Di sini ada 7 ya di sini. Ada Bacillus, ada Streptomyces, Trichoderma, Pseudomonas, Azospirillum, Azotobacter, Aspergillus niger dan yang lain-lain yang tidak disebutkan di sini tapi ada. Nah, tetapi ini untuk mewakili bahwa di sini ada 3 kelompok besar sebenarnya. Kelompok pertama adalah yang memacu pertumbuhan tanaman. Jadi kayak misalnya Azotobacter, Azospirillum itu dia di dalam tanah simbiosis dengan tanaman itu bisa untuk membantu peningkatan ketersediaan nitrogen atau unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman yang lain. Nah, itu jadi Azospirillum dan Azotobacter. Ya, Azotobacter dan Azotobacter. Jadi di situ ada proses perombakan bahan organik dari yang mentah jadi tersedia oleh tanaman, kan tersedia dalam bentuk ion. Jadi bukan dalam bentuk mentah ya. Misalnya kalau sebagai contohnya kalau kita makan nasi itu kan bentuk nasi itu kan sebelumnya adalah bentuk beras, sebelumnya adalah bentuk gabah. Jadi kalau bahan mentah, unsur yang mentah dalam pupuk itu masih berupa gabah. Kalau nanti diproses oleh yang masak akhirnya jadi beras jadi nasi. Itu ada campur tangan proses dari luar sehingga bisa dari gabah jadi nasi. Nah, jadi kalau sudah jadi nasi akan mudah dimakan dan dicerna. Nah, jadi pupuk itu juga begitu. Kalau masih masih kasar begitu, tanaman mau nyerap nggak bisa. Dia harus diproses dulu, diperkecil sampai tingkat ion. Artinya dari sebelum tersedia dijadikan jadi lebih tersedia, jadi nasi atau ion sehingga itu mudah diserap oleh tanaman lewat akar maupun lewat daun. Ya kalau untuk pupuk-pupuk kita itu sudah berupa ion sehingga bisa diserap langsung. Cuman ada fungsi lain dari sisi tangguh ini bahwa dia di alam akan mengakselerasi mempercepat ketersediaan pupuk, ketersediaan unsur dalam tanah maupun penghancuran pupuk jadi dari gabah jadi nasi yang siap serap dan juga membuat lingkungan akan jadi lebih baik. Nah ini yang karena di dalam lingkungan kita memang terjadi pemiskinan unsur hara, terjadi pemiskinan mikroba sehingga kesuburan tanah cenderung turun terus. Akhirnya mau nggak mau sekarang harus kita kembalikan. Kalau dulu memang sebenarnya di alam sudah sangat subur, tetapi dengan perilaku manusia saat ini kesuburannya akan sangat berkurang sehingga mau nggak mau kita harus mengembalikan kesuburan itu dengan memberikan kembali pupuk-pupuk organik dan sekaligus juga pupuk-pupuk hayati. Nah ini ya, jadi dipahami bahwa itu bisa untuk meningkatkan ketersediaan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, terutama di golongan-golongan Azospirillum dan Azotobacter. Jadi ada beberapa yang sama fungsinya selain yang di dalamnya itu label itu masih ada yang lain, cuma nggak ditonjolkan di sini ya. Baik, berarti itu baru 2 Pak ya dari mikroorganisme bakteri Azospirillum dan Azotobacter. Dan memang yang ditampilkan dalam label ini itu memang belum seluruhnya. Artinya memang masih ada beberapa mikroorganisme lainnya yang juga bermanfaat dan mempunyai potensi yang sangat positif, itu yang tidak kita atau belum kita tampilkan di
lapangan atau di label ini, walaupun memang teman-teman nanti bisa juga merasakan manfaatnya. Nah, sebelum lanjut ke mikroorganisme yang lain, Pak Dadang, ini ada yang tanya nih, apabila kita gunakan atau padukan dengan pupuk lainnya bisa nggak Pak? Kayak hormonik. Nah, ini dari Bu Aryani NASA. Silakan. Pupuk tangguh dipadukan dengan pupuk yang lain, terutama hormonik ya. Ya. Jadi terima kasih pertanyaannya Ibu. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi karena pupuk kita itu kan pupuk organik. Tangguh itu organik. Jadi dia bisa dipasangkan dengan siapa saja. Baik itu yang organik maupun yang kimia. Asal jangan dibarengkan dengan pestisida kimia. Karena pestisida kimia kan membunuh semuanya. Termasuk juga mikroba-mikroba yang ada di dalam tangguh. Kalau di dalam hormonik itu sangat menguatkan, sangat menguatkan. Jadi bantu ya Pak ya, kuat. Di dalam tangguh itu dia mempunyai cara kerja bahwa salah satunya juga dia menghasilkan asam-asam organik. Itu nanti diperkuat dengan hormon-hormon organik sehingga simultan dia bekerja sama untuk meningkatkan ketersediaan dan kekuatan tanaman. Jadi tanaman membutuhkan itu kayak misalnya di dalam hormon kan ada IAA, ya dalam hormonik ya ada IAA, terus IBA, terus hormon giberelin, sitokinin. Nah, itu semua hormon yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi hormonik itu misalnya sekarang kalau yang IAA itu untuk pertumbuhan vegetatif itu lebih banyak perbanyakan sel. Kalau sitokinin itu untuk lebih menguatkan akselerasi pembentukan sel baru dan pembelahan, dan giberelin memperbesar ukuran sel sehingga nanti tanamannya cepat gede ya. Nah, dengan pupuk tangguh ini dengan kecepatan pertumbuhan sekaligus kecepatan ketersediaan unsur tersedia dalam tanah, tanaman tidak akan terjadi kekurangan unsur waktu dibutuhkan. Nanti dia bertumbuh dengan dipacu dengan hormon, tapi seiring dengan terpacunya pertumbuhan kan dia membutuhkan nutrisi yang banyak ini. Berarti jadi responsif gitu Pak ya. Itu dia butuh siap ada di. Jadi kalau ada pupuk-pupuk yang slow release, dia akan lebih cepat jadi fast release dengan adanya tangguh, sehingga lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan tanaman dalam jangka waktu yang lebih pendek. Ya. Nah ini ada pertanyaan yang mirip-mirip Pak. Dari Pak Purwanto. Nah, kalau di mix dengan pupuk kimia bisa juga nggak Pak? Di mix dengan pupuk kimia. Pupuk kimia di sini bukan pestisida kimia, tapi pupuk kimia. Tadi ya urea, SP36, KCL. Kalau pupuknya dalam bentuk pupuk majemuk tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau hanya dengan urea saja atau KCL saja, nah ini karena dia sangat pekat ya, jadi ada kemungkinan kurang baik kalau kita campurkan. Jadi kecuali kalau diberikannya sendiri-sendiri, artinya mungkin bareng tapi sendiri-sendiri. Kalau dicampurkan ada reaksi. Kalau misalnya urea itu nitrogen itu saya jadi cerita nitrogen ya. Silakan Pak. Nitrogen itu sebenarnya racun itu kalau dalam jumlah yang besar. Tapi kalau zaman perang dulu dibikin bom nitrogen. Jadi itu sebenarnya racun kalau dosis tinggi sehingga bisa meracuni. Tapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu bisa dijadikan pupuk. Nah, kebetulan pupuk kita ini pupuk urea kita saat ini yang di lapangan itu konsentrasinya tinggi, sehingga dia mudah sekali hilang atau mudah sekali bereaksi dengan banyak hal, dengan tanahnya, dengan tanamannya, dengan lingkungannya. Nah, di situ kadang-kadang bisa mengakibatkan juga lingkungan jadi kurang bagus ya. Jadi kita harus kendalikan dengan jumlah yang cukup. Nah,
Jadi sebaiknya digunakan sendiri-sendiri karena sifatnya yang satu tidak cair, yang satu cair. Kalau kita memakai urea dicairkan disemprotkan kan juga tidak berani kalau banyak. Paling banter kalau dicairkan itu urea itu hanya berani di bawah 10%. Kalau di atas itu tanamannya yang mati. Ya. Jadi batasan. Itu karena kehebatannya nitrogen tadi. Jadi antara madu dan racun itu beda-beda tipis. Hanya sekarang kita permainan dosisnya supaya manfaatnya yang kita ambil. Nah seperti itu. Jadi kalau memang susah ya atau tidak bisa mengendalikan itu ya jangan dicampur aja dengan pupuk urea atau KCl. Kalau SP36 dia sangat slow release, jadi nggak terlalu bereaksi cepat. Kalau dengan kalau urea dan KCl sifatnya karena sangat masam ya, jadi seperti itu. Siap. Ya, mending dicampur dengan pupuk rasa yang lain saja. Hanya tangguh dengan BSA rasa. Ya, Fritop ya. Wah, sangat bagus. Tangguh dengan Fritop sangat bagus. BSA. Ya. Nah itu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi digunakan atau dicampurkan dengan teknologi NASA atau pupuk NASA lainnya itu bisa lebih bisa meningkatkan kualitasnya. Nah, tadi baru kita bahas 2 Pak Dadang. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mikroorganismenya. Nah, tadi kan baru di Azospirillum dan Azotobacter untuk pertanian. Nah, tadi kan baru 2 nih. Nah, sekarang nanti juga akan kita jawab pertanyaan dari teman-teman berkaitan dengan pertanian. Tapi kita lanjut dulu nih untuk mikroorganisme lainnya dulu kan kita bahas. Nah, kalau yang lain dari semua itu selain yang 2 tadi, itu mempunyai fungsi yang sangat ganda. Jadi banyak fungsinya ya. Misalnya di situ ada Bacillus, ada Streptomyces, ada Trichoderma, Pseudomonas, Aspergillus niger. Itu punya fungsi ganda. Jadi dia bisa sebagai probiotik ya. Atau prebiotik Mas? Probiotik ya. Nah, kelompoknya probiotik dan juga bisa sebagai remediasi kalau di dalam perikanan. Jadi kalau di ternak itu sebagai probiotik, kalau di ternak dan ikan bisa sebagai probiotik, kalau di perikanan tambak atau kolam dia juga bisa sebagai remediasi. Remediasi itu apa ya? Itu untuk saya terangkan nanti dari satu persatu dulu ya. Ya, satu-satu. Biar diurutkan ya. Diurutkan aja biar nggak loncat-loncat. Kalau loncat-loncat ya, saya biasa loncat-loncat soalnya. Makanya saya minta ditemani Pak Dimas ini supaya nggak loncat-loncat ya. Jadi kalau sendiri nggak berani nih. Ya, biar suasana kita lebih baru ya dengan interaktif. Supaya saya lihat sebentar ini. Jadi kalau untuk probiotik itu kan di dalam lumen mungkin ada gambarnya lumen ya. Lumen sapi. Lumen. Nah, ini kan ada lumen. Di dalam lumen itu kan dia membutuhkan dari rumput itu kan kadar selulosanya kan tinggi ya. Jadi supaya bisa tercerna jadi daging itu harus selulosanya harus dihancurkan. Nah, siapa yang menghancurkan? Nah, peran dari organisme probiotik yang ada di perut ternak. Kalau ini contohnya sapi perutnya 4 ya. Kalau kita perutnya 4 kurang 3. 4 kurang 3. Nah, ini nanti kalau untuk ternak mungkin Pak Dimas itu lebih jago nerangkan ya. Tapi intinya bahwa pakan ternak itu kalau kita kasih probiotik dalam pakan ataupun dalam minumnya, dia akan mempercepat pencernaan pakan sehingga mau nggak mau kalau sudah bisa tercerna dia bisa terserap jadi daging. Artinya kalau di dalam peternakan
istilahnya ADG ya. ADG itu pakan jadi daging ya. Intinya seperti itu ya bahasa gampangnya, bahasa teknisnya. Ada FCR, ada ADG. FCR itu konversi jadi daging, efisiensi pakan. Di ternak misalnya ayam itu biasanya bahasanya FCR. Jadi intinya pakan yang diberikan yang jadi daging. Nah, jadi pencernaannya meningkat. Ya, jadi misalnya kita memberikan pakan 2 kilo nih, nanti jadi daging 1 kilo misalnya. Ya. Nah, atau dari pakan 2 kilo nanti jadi dagingnya 2 kilo juga misalnya. Nah, itu artinya ada konversi pakan jadi daging. Kalau 2 kilo jadi 2 kilo jadi 100%. Tapi kemungkinan di lapangan kan secara realistis tidak akan terjadi 100%. Yang terjadi kira-kira ya setengahnya mungkin ya. Ya Pak Dimas ya. Kalau untuk di ikan, lele, kemudian nila, memang FCR itu bisa kecil sekali, bahkan 0,8 Pak. Nah, itu karena tadi dengan nanti kita akan kupas ya. Kita jangan sampai loncat. Sabar. Kalau pancing ayam broiler, ayam potong itu bisa sampai 1,5, 1,2. Sehingga kita tekan bisa kita hemat yang namanya pakan tadi. Nah, itu jadi kalau tangguh ini masuk ke dalam tubuh ternak dan ikan serta tambak, tubuh dulu ya, tubuh ternak dan ikan, maka pencernaan akan lebih bagus, apalagi dikombinasi dengan peternak nih. Peternak ini cocok banget nih untuk penggemukan ya. Langsung makannya meningkat, artinya dia makannya lebih banyak, terus kilo yang dimakan lebih banyak, sehingga kilo pakan yang dicerna jadi lebih banyak. Otomatis pertumbuhan hewan atau ternak kita akan jauh lebih cepat. Jadi itu banyak. Kemarin informasi dari Sumeneb itu 66 hari untuk tambak udang itu lebih cepat, bisa 4 ton. Untuk ini lebih dari untuk 2000 meter. Hanya 2000 meter ya. 2000 meter. Pada tebar tinggi 250 ribuan. Itu untuk udang. Kalau yang untuk ternak-ternak kayak kambing, ayam, sapi, itu probiotik sangat dibutuhkan saat ini untuk kesehatan sapinya, untuk pertumbuhan sapinya dan ternaknya dan lain-lain. Intinya ternak sehat, cepat gemuk. Nah, ini jadi itu juga nanti bisa dilihat dari kotorannya. Kotorannya akan mungkin lebih padat, lebih sedikit kadar gas-gas kentutnya, ini bahasa jeleknya ya. Atau H2S atau amoniaknya itu kan lebih sedikit karena pencernaannya sempurna sehingga terjadi penyerapan maksimal dan gas-gas yang tadi tidak terbentuk karena tidak sempurnanya tadi akan berkurang. Nah ini jadi di ternak ya. Kalau di remediasi tadi di lingkungan ya. Lingkungan di sini lingkungan itu ada lingkungan perairan kolam dan tambak. Di situ kan biasa kalau kita budidaya itu kan ada pada tebar ya. Artinya ada cara kita budidaya biasa, ada yang semi intensif, ada yang intensif. Tapi kalau orang sekarang rata-rata semua intensif. Nah, dengan intensif itu maka banyak hal terjadi di dalam lingkungan dia. Karena misalnya kita bicara tambak ya, tambak itu kan kayak wadah yang di situ isinya air dan ada ikannya. Kalau tambaknya jelek kan ikannya nggak bisa, atau udangnya kan nggak bisa pindah ke tambak yang lain ya. Dia tetap di situ terus kan. Nah, kalau dia hidupnya tidak nyaman, pasti dia pertumbuhannya jelek atau mati. Nah, kalau dia nyaman, dia akan cepat gemuk karena pakan pasti dikasih lah kalau pakan. Tapi pakannya mau dimakan apa tidak, nah itu salah satunya ditentukan oleh lingkungannya. Jadi karena lingkungan hubungannya dengan kesehatannya tadi. Kalau
misalnya ditambah udang, itu udangnya sehat, dia akan makan dengan baik. Kalau nggak sehat, ya makannya sedikit. Nah itu karena ditentukan karena tambaknya. Di dalam tambak itu kan ada kotoran-kotoran ikannya sendiri, ada sisa-sisa pakan yang tidak termakan. Nah, dengan mikroba yang ada, Bacillus, Streptomyces, Trichoderma, Aspergillus itu, dia akan mengakselerasi penghancuran supaya itu tidak menjadi kotoran lagi. Nah, jadi dari situ kita tidak menciptakan sampah. Nah, bahasa yang depan tadi ya, kita ramah lingkungan karena tidak menciptakan sampah. Sampah kembali lagi jadi energi. Nah, energi itu bisa digunakan lagi untuk ikannya dalam bentuk yang, wah itu ceritanya banyak sekali. Terlalu teknis, saya nggak mau cerita tentang itu, terlalu teknis. Nanti kalau offline saja saya cerita. Kalau online, wah nanti terlalu banyak kuota yang dibutuhkan. Okay. Mumpung masih bahas tentang tambak nih Pak, ada pertanyaan nih dari Pak Pawelo Rusdi. Pak Rusdi ya? Iya Pak Rusdi. Ini Pak, mohon maaf mau tanya, untuk tangguh kalau dicampur dengan ton, bagaimana efeknya terhadap tambak? Intinya bisa atau tidak Pak? Nah, jadi wah, ini pertanyaannya sangat hebat dan langsung mengancam, bisa atau tidak? Wah, ancaman sekali ini pertanyaannya. Bisakah? Maaf ya Pak ya, bercanda dikit Pak Rusdi ya. Jadi tangguh dicampur dengan ton. Nah, tadi kan ada dua, satu sisi sebagai probiotik, yang satu sebagai remediasi di dalam tambak. Nah, sebagai probiotik, dia akan meningkatkan pencernaan pakan, ADG, FCR dan sebagainya, pakan jadi daging lebih banyak. Oke. Nah, sebagai di dalam air itu ton dan tangguh. Nah, ini ton itu kan untuk menyetabilkan air ini kalau bahasa orang tambak ya. Membuat air stabil, planktonnya stabil. Nah, perairan yang stabil di situ penuh dengan mikroba, tapi yang berguna. Jadi plankton itu juga mikroba kan. Nah dari situ kalau kita memakai ton dan tangguh bareng dicampurkan di air, masa nggak campur, pasti campur ya kalau di air tambak ya. Mau nggak mau kan dicampur karena di dalam tambak itu kan ada kincir yang selalu mengaduk ya. Tetap tercampur ya. Pasti akan tercampur walaupun diberikan sendiri-sendiri, pasti tercampur karena air tambak itu atau air kolam jadi satu, dan itu dalam satu wadah yang tidak berhubungan dengan luar. Nah, itu sangat bagus untuk menjaga plankton, untuk menjaga keseimbangan perairan. Nah, karena keseimbangan perairan kan sangat dipengaruhi oleh gas-gas yang dikeluarkan oleh kotoran dan sisa pakan tadi, H2S, terus amonia, itu kan asalnya dari kotoran dan dari sisa pakan. Dengan itu bisa dilakukan dicampur bareng. Jadi di ton juga ada manfaat untuk menetralisir racun juga, sehingga itu saling bekerja sama. Jadi saling menguatkan antara tangguh dan ton. Dan itu sudah dipakai di banyak tempat. Di tambak kita juga sudah dipakai. Walaupun kemarin belum ada izinnya ya, kalau ditambah sendiri kan tetap saya pakai. Maaf ya. Ya sendiri. Ya alhamdulillah ya baik-baik saja. Nah ini jadi begitu Pak Rusdi, kira-kira nanti bisa dilanjutkan lebih lanjut nanti. Silahkan ke Jogja nanti diskusi langsung. Ada lagi kira-kira? Nah, ini ada yang bertanya untuk pertanian, Pak. Oh boleh. Dulu kan saya biasanya pakai tadek untuk kohe, Pak. Kohe hewan. Nah, sekarang apakah bisa juga dengan menggunakan tangguh? Tadek untuk kohe. Nah, ini yang itu fungsi yang ketiga ini. Ini yang ketiga. Lanjut kalau gitu. Lanjut aja ya. Ya. Oke, kalau lanjut kan
dari tangguh itu kan mempunyai mikroba-mikroba seperti Bacillus, Saccharomyces, Trichoderma, dan beberapa yang lain itu. Ya. Dia bisa mengurai sehingga dia bisa berfungsi sebagai dekomposer kalau bahasa yang umum, dekomposer, atau untuk fermentasi kalau pakan ya, pakan difermentasi sehingga mudah dicerna. Jadi kalau tadi diberikan langsung, kalau ini cenderung untuk bagaimana membuat bahan organik mentah jadi matang atau terurai. Nah ini kalau dari dekomposer, proses terurainya itu yang di wilayah dekomposer biasanya mengurai ya. Diuraikan bahwa di dalam pupuk yang di pupuk kandang misalnya di sini ada. Jadi contohnya apa dari sapi ya? Ya, kohe, kotoran hewan kebanyakan dari sapi, atau kalau yang banyak dipakai saat ini ada dua yang banyak antara sapi dan ayam, karena peternakan ayam kita banyak ya, sehingga kotoran ayam banyak dipakai. Dan itu kadang-kadang kita mendapat tumbuhan yang bawah itu sudah matang, tumbuhan yang atas masih mentah. Nah, kalau kita pakai ke tanamannya biasanya rusak. Belum siap Pak ya? Karena belum matang. Belum matang. Padahal dalam pematangan itu kan ada panas dan sebagainya ya. Ada gas, ada panas, jadi tanaman akan terganggu. Nah, supaya proses itu pematangan itu kalau secara alamiah kan dia lama. Nah, 3 bulanan boleh, kadang berapa bulan, artinya lama ya. Dengan dikasih tangguh dia kan lebih cepat. Ya, ada yang bilang sekian hari, kita nggak masalah harinya, tetapi bahwa dengan dipakainya tangguh ke suatu tumpukan, baik itu tumpukan kohe, kotoran hewan, atau tumpukan organik dari tumbuhan ya, kompos ya, kalau itu dikasihkan, maka dia akan lebih cepat terurai. Ya, kalau yang normal sih 1 bulan. Tapi kalau dari yang sudah setengah terurai akan jauh lebih cepat lagi. Ya. Nah, kalau 1 bulan insya Allah sudah cukup bagus untuk dijadikan pupuk. Langsung Pak ya, sudah jadi. Kita juga bisa mengklaim lebih cepat dari itu, cuman ya biasanya berhubung dengan kesediaan, berhubung dengan bahannya waktu untuk bertani dan sebagainya, itu kan ada persiapan, sehingga 1 bulan itu bukan waktu yang lama. Ya kerasa. Jadi, atau kalau dimasukkan langsung ke lahan terus kita kasih tanggung langsung di lahannya, di situ sudah ada tumbukan kohenya atau komposnya, ya 2 minggu ditanami nggak ada masalah, artinya tetap bagus terjadi peruraian. Tapi sebagai dekomposer, dekomposisi bahan organik mentah jadi matang, kembali ke proses pembentukan unsur tadi, unsur dari bahan mentah. Kalau itu bahannya itu organik, kalau dari sisi bahan yang lebih yang oleh manusia dibikin lebih kecerdasan tinggi, dia akan, atau slow release, dia akan lebih cepat fast release dengan adanya tangguh. Nah, kalau sebagai fermentasi pakan, nah itu juga bisa dikasihkan ke dalam pakan, mau diperam boleh, mau langsung diberikan juga boleh. Betul sekali. Kembali lagi ke seperti fungsi probiotik tadi, cara kerjanya. Nah, ini kan ada istilahnya, kalau di sini di dalam tubuh dan di luar tubuh. Betul. Nah, kalau yang di luar tubuh itu yang fermentasi namanya. Kalau yang di kohenya itu pengomposan atau dekomposer, dekomposisi ya. Kalau yang langsung ke dalam sebagai probiotik. Ya. Jadi tangguh itu punya multifungsi nih. Tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, bisa berarti Pak ya, tandek ini yang tadinya nggak ada menjadi satu, dan ini juga bisa fungsinya sama dengan tandek yang sebelumnya. Jadi tandek yang 2 itu kita jadikan 1
untuk banyak fungsi yang tidak hanya 2, 3 fungsi tidak-tidaknya itu bisa. Ya. Nah, ini. Baik, dari tadi sebetulnya kita membahas tentang mikroorganisme, bakteri kecil. Sebenarnya bedanya dengan pupuk yang lain itu apa Pak? Ini tangguh ini. Karena kan tadi bisa buat pupuk juga. Kemudian bisa buat kolam, ikan, dan lain sebagainya. Sehingga yang membedakan dasarnya itu apa ya Pak ya? Nah, mungkin dari kandungannya mungkin Pak ya. Silahkan Pak Dada. Ya, jadi pada prinsipnya yang penting itu adalah kandungannya. Kalau kita bermain mikroba itu karena di dalam peraturan kementerian itu kan kategorinya itu pupuk hayati. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti peraturan pupuk hayati. Tetapi organisme itu yang mikroba tadi itu kan bisa dipakai untuk semua yang terjadi dalam lingkungan. Contohnya misalnya kita mau bikin tape dengan ragi tape. Kalau ragi itu diizinkan nanti jadinya pupuk hayati. Ya, artinya itu masalah peraturan ya. Intinya memang di dalam tangguh itu kenapa kok jadi pupuk? Ya harusnya yang menjawab Kementerian Pertanian, bukan saya. Tapi nggak apa-apa. Intinya mitra-mitra bisa tahu semua bahwa yang penting itu isi dan manfaat. Ya. Jadi perbedaan di isi. Ya, jadi isi dan manfaatnya. Jadi, isinya apa toh? Asal isinya sudah jelas, mikroba A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Fungsinya untuk ini, dan yang tadi sudah kita terangkan panjang dan sedikit lebar. Tadi belum lebar sekali, tapi sedikit lebar. Itu tadi jelas-jelas mempunyai fungsi dan manfaat untuk pertanian, untuk peternakan perikanan, dan juga untuk dekomposisi bahan-bahan organik. Nah, seperti itu. Ya. Ya, jadi secara dasar ya, memang seperti di sini adalah campuran bakteri inokulum. Ya, jadi isinya dalam tangguh ini adalah makhluk hidup. Ya, jadi yang teman-teman pahami berbeda dengan yang lainnya, bahwa memang tetap ada juga makhluk hidupnya, tetapi lebih banyak nutrisi seperti VOC. Oh iya, saya lupa sedikit. Harmonik. Ya. Tambahkan Mas Dimas. Silakan Pak Dada. Jadi kenapa beda? Karena kita mempunyai formulasi beda dengan formulator yang hebat. Jadi kita formulatornya juga ahli-ahli yang hebat di bidangnya. Jadi nanti kalau ke Jogja nanti bisa ketemu. Kalau ada acara yang lebih membutuhkan banyak orang dan lebih keilmuan, nanti kita hadirkan semua formulator yang ada. Ya, jadi jangan khawatir, itu kan memang sudah diformulasikan oleh formulator yang sangat paham dengan ilmu-ilmu seperti itu. Terutama ilmu bakteri, ilmu jamur, atau ilmu mikroba lah. Ya. Yang jelas kalau kita paham yang namanya mikroorganisme itu kan memang banyak sekali ya. Ada di tanah, ada di air, ada di udara, bahkan dimanapun itu ada. Karena memang tidak terlihat, jadi kita tidak merasa ada. Sehingga kita ciptakan bakteri ini yang memang baik dan menguntungkan. Nah, berbeda dengan yang ada di sekitaran kita, bisa jadi itu adalah bakteri yang negatif atau patogen dan lain sebagainya, menyebabkan penyakit, sehingga kita ciptakan yang baik. Nah, sehingga nanti salah satu fungsi atau manfaatnya sebagai kompetitor. Nah, nanti bisa melawan bakteri jahat dengan adanya tangguh menjadi bakteri baik. Itulah yang disebut dengan probiotik tadi, sehingga di saluran pencernaan itu akan dominan bakteri baiknya. Nah, jadi namanya penyakit yang disebabkan oleh bakteri kita bisa minimalkan seminimal mungkin, bahkan kita bisa kurangi. Jangan sampai ada bakteri yang tidak diinginkan itu ada pada tubuh hewan ternak ataupun pakan ternak. Nah, jadi yang berbeda, ini makhluk hidup, mikroorganisme, dan fungsinya juga bisa sangat beragam, dari pupuk dan pada probiotik juga sudah kita ulas tadi, dan juga bisa sebagai dekomposer. Nah, jadi secara garis besar tangguh itu ya memang
dengan formulasi yang tepat, yang diformasikan oleh formulator yang hebat juga, sehingga kita bisa mulai merasakan manfaatnya. Bahkan sudah ada beberapa informasi-informasi, saksian-saksian itu sudah merasakan manfaat dari penggunaan tangguh. Nah, jadi bisa untuk probiotik, bisa untuk dekomposer, bisa juga untuk pupuk tanaman. Gitu. Mungkin ada yang tanya yang lain. Ya. Sekarang lebih banyak ini Pak Dadang, bertanya ke cara aplikasinya. Nah, jadi waduh, cara aplikasi ya. Lupa tadi. Jadi ya, multifungsi untuk peternakan. Nah, dan untuk bikin kohe itu bagaimana ya Pak? Coba, mungkin ke kohe dulu Pak ya. Slide-nya ya. Kita lihat slide-nya ya. Kalau untuk fermentasi pakan, kita fermentasi dulu ya. Nah, ini untuk fermentasi, coba kita baca di situ ada mau jerami atau kedebok pisang atau hijauan-hijauan. Biasanya yang bagus biasanya dicacah dulu sampai agak lembut, nanti ditumpuk kira-kira ya setiap lapis 20 sentian, kasih hijauan, kasih tumpukan lagi berikutnya sampai kira-kira beberapa lapis ya ketinggian 1 meter lah kira-kira. Nah, setelah itu didiamkan, nanti seminggu sekali dibalik sampai jadi. Sangat mudah sebenarnya. Jadi ya sekitar apa? Di situ ada berapa ini? 4 tutup ya per apa ini? Per 100 kg. Nah, per 1 kintal ya. Jadi teman-teman bisa padukan. Kalau untuk airnya itu yang penting bisa rata. Betul. Jadi hati-hati dengan air. Tidak harus lebih, tidak harus kurang. Yang penting semua kena rata. Tapi jangan sampai ada yang terbuang. Kalau kelebihan ya terbuang. Kalau pas itu kan yang enak yang pas ya. Iya, yang pas itu ya. Jadi silakan untuk airnya bebas. 4 tutup itu sudah cukup. 4 tutup itu kira-kira ya 40 cc. Kalau tutup itu kalau diukur penuh sekali ya 12,5 cc, tapi biasanya dianggap sekitarnya 10 cc, jadi 40 tutup botol. Ya, jadi titik poin memang yang perlu diwaspadai kira-kira ke air yang dicampurkan. Karena apa? Karena bahan pakan ini juga beragam sekali. Kawan-kawan pakai jerami padi, dia kering sekali sehingga kadar air, campuran airnya bisa lebih banyak. Namun kalau pakainya gedebok atau hijauan segar, itu memang kadar airnya masih tinggi banyak, sehingga kita bisa kurangi airnya untuk dicampurkan ke bahan pakan. Nah, jadi prinsipnya jangan sampai kemudian air itu terlalu banyak, bahan pakan terlalu basah. Nah, tandanya kalau kita pegang seperti ini, kita gumpal seperti ini, itu memang masih menetes airnya. Tandanya memang terlalu banyak airnya. Tapi kalau yang pas, ketika kita peras, agak tekan sedikit, air tidak jatuh. Kemudian apabila kita buka, dia tetap menggumpal. Nah, itu kurang lebih 10-30% kadar airnya. Itu kalau mau disimpan 6 bulan, 1 tahun, dalam 1 tong itu masih kuat. Nah, sehingga kalau kita lihat berbagai macam manfaat fermentasi, ya kurang lebih ada 3 poin ini ya, Pak Dadang ya. Kenapa harus jerami padi dan gedebok? Karena yang paling mudah diperoleh dan cukup untuk ternak ya. Nah, itu sangat bagus dan mudah diperoleh sehingga jerami itu masih jadi andalan untuk sumber pakan di masa-masa sulit ya. Terutama di musim-musim kering. Dengan fermentasi seperti itu, nanti kualitas jerami yang jadi pakan itu meningkat. Tadi sudah sedikit disampaikan Pak Dadang bahwa ini lapisannya ini susah sekali dicerna oleh hewan ternak. Tadi ada namanya selulosa, hemiselulosa, lignin, sehingga kita bisa fermentasi di luar tubuh Pak ya. Dalam tong ini dihancurkan, dilembutkan dengan bantuan mikroorganisme tangguh, sehingga yang namanya jerami ini yang manfaatannya masih kurang bisa digunakan ya, untuk pakan hewan ternak ya. Nah, ini ya, kalau dimasukkan dalam tong ini, kita simpan, tutup rapat, yaitu bisa bertahan 6 bulan sampai 1 tahun bisa.
Nah, ini kalau dibuka kita bisa berikan bertahap ya, paling tidak tahan sampai seminggu, 10 hari masih bisa. Jadi teman-teman kalau yang mungkin beternak, mungkin juga bekerja, itu bisa dengan menerapkan fermentasi, cukup sehari diambil sesuai kebutuhan ternak, mungkin sekitar 2-3 kg pakan dari campuran ini, itu sudah cukup diberikan pagi dan sore hari. Nah, jadi awet ya, mungkin hari Minggu saja ngaritnya, ngumpulin jeraminya, kemudian diproses, masukkan dalam tong, seminggu ke depan kita sudah aman. Nah, jadi kalian tidak harus punya. Kalau dilihat di label ini juga ada, jadi di sini juga 1 liter bisa untuk 2 ton. Ya. Nah ini yang, jadi di label ini bukan sekedar tulisan asal-asalan ya. Jadi kalau kita baca di label sebenarnya juga sudah cukup informasinya untuk aplikasinya. Ya mungkin cuma di sana belum dapat ini ya, sehingga belum sempat baca ya. Karena produknya masih hangat ini dari kantor pusat, jadi mungkin sudah merata atau belum sampai di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Sudah jelas ya. Tapi di sini ada. Kadang-kadang suka ini Pak, suka pengen nanya-nanya. Iya, baca label itu kelihatannya malas ya. Lebih marem gitu ya. Lebih marem kalau dikasih tahu langsung ya. Langsung telepon. Nggak apa-apa lah. Apa-apa. Tapi di dalam label itu ada, di dalam brosur juga ada, di dalam web NASA juga ada, di dalam rekaman ini nanti kalau direkam juga nanti ada. Jadi nggak usah khawatir, kita informasi ada yang informasi offline dan online, semuanya berusaha kita lengkapi untuk mempermudah, memperbanyak senjata untuk di lapangan. Ya, seperti itu. Seperti itu kurang lebih. Nah ini ada pertanyaan lagi berkaitan dengan penggunaan aplikasinya untuk tambak, Pak. Nah bisa kita sambungkan ke tambak saja. Nah ini untuk tambak ini ini yang paling heroik ini. Heroik. Nah, saya dapat cerita, bukan cerita sebenarnya, kejadian ini. Kalau cerita kan dikira ngarang nanti. Kalau kejadian kan fakta ya. Jadi tadi di awal itu Pak Dimas bilang saya dari Sumeneb ya. Di sana itu kan kebanyakan petambak-petambak. Jadi ada yang tambak garam, ada yang tambak udang. Ya. Nah, yang tambak udang ini itu ada yang cerita begini. Fakta begini ya. Dia punya tambak sudah 12 kali. Itu dengan produk-produk NASA, alhamdulillah berhasil bagus. Pas saat ke-13 kali itu tangguh kan ditarik. Dia jadi gagal. Terus dia nunggu lama untuk dapat tangguh, diganti yang lain nggak mau. Artinya nunggu tangguh. Akhirnya terus sekarang sudah bisa lagi, dia bertambah dengan tangguh lagi. Nah, jadi dia pakai, dari ditambah itu bisa langsung dipakai. Kalau ditambah yang kita di daerah pesisir selatan, itu dicampurkan di pakan itu dengan Viterna. Nah ini kalau di sini ada ya gambarnya, kita lihat itu kalau kan pakan udang itu biasanya pelet ya. Coba ya, gambarnya. Nah ini dulu. Nah dari situ diambil Viterna, kadang dicampur POC NASA, terus dicampur dengan tangguh. Itu ada yang langsung diberikan, ada yang disimpan sebentar, ada yang langsung juga diberikan ke airnya juga. Kalau yang dipakan itu langsung masuk ke dalam tubuh udang. Tapi kalau yang untuk menjaga perairannya itu dia masukkan ke airnya bareng ton biasanya, atau tangguhnya yang di dalam air itu ada yang tangguh dengan sistem fermentasi, ada yang langsung. Misalnya di situ 2000 meter kita kasih saya 1 botol, kita kasih. Setelah itu dia juga
membuat pemeraman tangguh. Nanti tangguh dicampur, biasanya campur molase, ya, untuk memperkuat katanya. Prebiotiknya. Ya, untuk memperkuat dan atau untuk menghidupkan kembali mikrobanya, misalnya bahasanya seperti itu gampangnya intinya, atau memperbanyak mikrobanya supaya lebih banyak lagi sehingga dia lebih bisa menjaga perairan. Nah, kalau berapa yang diberikan ke tambak, nah ini ada banyak versi. Pertama kan tambaknya itu ada tambak tradisional, ada yang semi intensif, ada yang super intensif. Itu dosisnya tidak bisa dikatakan harus sekian. Misalnya tambak tradisional itu ya 1 hektar 50.000 benur ya mungkin ya. Kalau tambak super intensif itu 1.000 meter itu 200.000, 250.000 benur. Nah, itu kejadiannya semakin padat udangnya, perubahan perairan, perubahan kondisi keseimbangan airnya akan lebih cepat sehingga pemberian tangguhnya akan jauh lebih masif di super intensif. Cuman itu didahului dengan pengamatan. Jadi pengamatan ditentukan oleh kondisi udang, kondisi air, kondisi cuaca, hujan apa tidak, terus kalau panas itu panasnya bagaimana. Nah, terus salinitas dan sebagainya menentukan. Jadi tidak hanya dari satu sisi, nanti diberikan dengan langsung diamati. Nah, jadi kalau kita mengacu berapa yang dipatok, saya rasa nanti disesuaikan dengan kondisi air di situ, dan kondisi cara budidaya yang di situ. Karena kadar air biasanya di dalam air itu, kalau air tambak kan pertama kali kita ukur salinitasnya. Terus setelah itu kadar oksigennya, terus kadar bahan pencemarnya dan sebagainya, itu semua kadar kolinya dan sebagainya diukur. Dari situ baru nanti dicocokkan dengan cara budidayanya. Ya. Saat ini jadi semakin intensif, nanti posisi parameter penentunya itu akan semakin berpengaruh nyata, sehingga kita pemakaian ton dan tangguh di perairan akan jauh lebih intensif juga. Dan beragam tadi Pak ya. Memang sebagai gambaran tadi ada beberapa kategori. Itu ada yang tradisional, memang biasanya di bawah 10 ekor, 10 benur per meter biasanya. Meter. Kemudian kalau untuk atasnya semi intensif sudah butuh bantuan kincir, kemudian probiotik, pupuk, itu sudah sekitar 10 sampai 50. Kemudian kalau di atas 100 per meter itu memang sudah masuk ke intensif, sehingga memang perlu ditingkatkan. Kemudian yang kita cantumkan pada label itu apa Pak? Ini adalah kolam-kolam yang normal, yang daya dukung lahannya masih sesuai dan masih mampu. Nah, contoh kalau untuk ikan lele normalnya itu ya per meter 100 sampai 150 per meter persegi, sehingga meter kubik ya, sehingga kalau teman-teman punya kolam 2x10 misalnya 20 meter luasnya dikali 200 misalnya, yaitu 2000 baru normalnya. Tapi kalau sekarang kita punya kolam bioflok, kolam padat tebar dari diameter 2, yang kemarin di tambak kita berapa Pak ya diameternya? 2 ya? Ya, 2. Kemudian di tebar itu hampir 4000. Nah, sehingga itu perlu dosis juga yang ditingkatkan. Nah, sehingga kembali lagi kepada kesesuaian lahan dan target atau kategori produksi yang ada di kolam kawan-kawan sekalian. Nah, bukan hanya ke dosisnya, tetapi kita juga harus berikan secara berkala. Nah, jadi berkala ini pun rata-rata untuk kolam yang daya dukungnya masih baik dan padatannya normal. Nah, karena tadi Pak Dadang sampaikan bahwa yang namanya ikan itu dia cuma di situ-situ saja, di ibaratnya mangkok ya, kotoran terus ada, pakan itu juga terus ada, makin besar makin banyak kotorannya, sehingga juga kita harus berikan bertahap. Setiap 10 itu juga sudah bisa diberikan 15 sampai 20 hari
sampai dengan panen juga harus diberikan untuk mendekomposisi, meremediasi, menjaga kondisi lingkungan tetap baik. Mungkin untuk cara mudahnya mengamati mungkin ada beberapa trik ya. Triknya kalau kita lihat air yang jelek sama yang bagus itu kan bedanya jelas. Ya. Jadi warna, kecerahan, dan suatu zat apapun yang melayang-layang di air. Nah, itu akan kelihatan beda. Dari situ kita bisa mengukur cukup atau tidaknya tangguh kita berikan. Terus biasanya yang pakai tangguh itu akan lebih bersih. Terus dari sisi kotorannya kan sedikit. Dan biasanya karena kalau kita pakai terpal atau pakai plastik ya, kalau ditambah sekarang jarang sekali yang tambah tanah karena kebanyakan sudah lebih intensif ya. Nah, itu plastiknya relatif lebih bersih. Jadi kalau lebih bersih berarti sudah cukup. Nah, tapi yang paling penting ya kembali lagi ke yang masuk ke jadi FCR atau ADG tadi. Tapi kalau untuk yang lingkungannya, cara ngamatinya seperti itu. Kondisi airnya, warnanya bisa dilihat, bisa juga aromanya, baunya bisa dilihat, dan kebersihan plastiknya atau terpalnya itu bisa dijadikan patokan bahwa ini sudah cukup atau belum. Ya, jadi kalau gambaran di sini ini adalah kolam yang tidak menggunakan waktu itu kita ke lokasi. Jadi di dasarnya itu memang banyak sekali tumpukan dari bahan-bahan organik yang memang tidak bisa terdekomposisi, sehingga kalau teman-teman hadir ke sana, ikut ke sana, ini aromanya, baunya memang luar biasa, sehingga untuk periode kedepannya ini perlu diangkut atau dibuang dulu. Nah, untuk menjaga kolam tetap produksinya bagus. Nah, memang setelah kita aplikasikan teknologi tangguh atau mikroorganisme ini, itu terlihat bahwa di dasar kolam itu dia lebih terjaga. Nah, bukan menghilangkan tetapi merubah ya, menetralkan. Nah, jadi tadi yang namanya amonia, H2S itu nggak kemudian hilang, tapi kita proseskan nitrifikasi sehingga menjadi tidak berbahaya. Bahkan beberapa kolam kita itu ada yang ngotot nggak diganti airnya. Nah, jadi yang secara teori itu beberapa waktu harus diganti karena mengurangi kotoran dan lain sebagainya. Kolam yang menggunakan teknologi NASA itu tidak diganti airnya karena lingkungannya itu sudah terjaga dengan bagus. Ya, itu kayak ya pengalaman yang lele tadi ya. Lele super intensif tanpa ganti air, kita mengandalkan tangguh untuk pembentukan biobloknya lah. Bioblok ya. Ya, jadi dari situ ya kita ngirit air. Tapi juga tetap bisa budidaya dengan lingkungan yang sempit gitu. Seperti itu. Ya. Ada yang lain Pak Dimas? Ini ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, untuk semua jenis ikan yang digunakan apa saja Pak? Maksudnya mungkin semua jenis ikan. Semua jenis ikan. Bisa enggak atau apa saja yang melengkapi dari teknologi NASA? Untuk teknologi perikanan, ini kita punya semua produk kuku itu bisa untuk ikan sebenarnya. Cuman kalau saat ini cara yang paling bagus kalau untuk pakannya ikan itu ada tangguh, Poknasa dan Viterna. Itu biasanya kalau Poknasa dan Viterna itu setengah liter jadikan 1 kan 1 liter itu. 1 liter, tangguhnya kan 1 liter. Nah, nanti kalau dipakai di pakan itu dicampur 1:1. Jadi 2 liter kan. Nah, dari 2 liter nanti diberikan untuk ke pakan tadi berapa cc per 3 kilo tadi ya? Lebih 10. Jadi seperti itu. 10 cc untuk 5 kilo atau 3 kilo tadi ya? 3-5. 3-5 ya. Jadi seperti itu. Caranya mudah sekali dan itu untuk yang pakan. Kalau untuk yang yang kolamnya atau airnya ya yang paling gampang adalah ton dan tangguh. Nah ini ada ya. Nah ini. Kadang kalau yang sudah lebih
lebih maju lagi, dia juga memakai hormonik untuk tambak. Ya. Tapi setidak-tidaknya ada tangguh, Witerna, Pognasa untuk pakan, dan ton tangguh untuk airnya. Okay. Kalau kualitas air nanti diukur kecerahannya, baunya, warnanya, dan sebagainya. Itu orang tambak dan orang kolam sudah sangat paham itu. Ya. Kalau yang belum paham, boleh belajar ditambak di sini. Nanti kalau ada training ya. Ya. Training tentang tambak, mau langsung ditambaknya boleh. Langsung ke lapangan, Pak ya? Ya. Atau di daerah-daerah Bapak Ibu di sana ada tambak, kita trainingnya di sana juga bisa. Oke. Nah, misalnya di daerah yang memang pusatnya pertambakan ya, daripada orang banyak yang ke sini, mending kita yang orang sedikit yang ke sana. Ke sana. Bisa. Bisa atau Pak Dimas ya? Bisa, silahkan kawan-kawan dan rasa mengajukan melalui Bapak Agus Hakim, koordinator dari TS dan Humas NASA. Dia dalangnya untuk penjadwalan. Ya, jadi tadi melanjutkan bahwa memang semua komoditas perikanan bisa menggunakan tangguh ini, dan juga memang teknologi NASA itu bisa dilengkapi dari sisi lingkungannya, karena memang yang paling utama untuk perikanan itu hanya ada dua, Bapak Ibu sekalian, yaitu di lingkungan air kolam tadi, kemudian juga di ikannya atau ternaknya. Karena memang yang namanya bibit itu kita juga harus upayakan cari yang bagus, baru kemudian masuk ke peternakan kita, tambak kita, itu pengaruhnya 70%, sehingga sangat tinggi pengaruhnya. Sehingga kita juga bisa upayakan di ikannya, di ternaknya tadi kita bisa kasih nutrisi pakannya dengan Witerna, POC, dan hormonik. Kemudian di lingkungannya, di air kolamnya kita bisa aplikasikan tangguh dan juga ton. Jadi lengkap, di lingkungan ada, dan juga di ikannya, di ternaknya itu juga ada. Jadi banyak yang kemudian merasakan manfaatnya dan juga memberikan kesaksian. Terakhir ikan lele itu. Nah, ikan lele, ikan air tawar itu juga memberikan saksian bahwa peningkatan produksinya luar biasa. Kawan-kawan bisa saksikan videonya di YouTube PT Natural Nusantara. Ya, dan untuk perikanan kita ada udang, ada bandeng, ada nila, ada yang terakhir itu ada kerapu ya. Kerapu. Sudah upload belum kerapu? Belum Pak. Ya. Nanti pas panen bisa lihat kerapunya. Jadi kita tidak hanya budidaya udang saja, tapi juga ada nilainya, ada kerapunya. Semoga saja nanti videonya bisa di-share ke semua mitra yang di lapangan. Ya. Ini ada lele, ada udang yang paling banyak karena memang udang yang komoditas utama ya. Nah, jadi nantikan ya mungkin tayangan kita selanjutnya di. Semoga bisa live streaming ke tambak ya pas panen itu ya. Tambak kerapu ya, karena kita sudah mungkin sukses Pak ya di udang ya. Mungkin dari komoditas lain cobalah yang lain. Kita juga upayakan untuk teman-teman dengan beragam background peternak dan juga petambak, itu juga bisa harapannya menggunakan atas dasar kita juga sudah mendapatkan hasil yang sukses dimanapun. Ya, begitu. Masih ada yang tanya yang lain atau kita waktunya masih panjang? Atau kalau sudah cukup? Ya, silahkan teman-teman kalau ingin bertanya. Masih ada mungkin sampai setengah 12 ya. Setengah 12 sampai dengan pertanyaan terakhir. Ini ada lagi nggak ya, Mbak? Masih sedikit ya. Tanya-tanya nggak? Masih sama ya. Untuk 1 hektar tangguh lahan berapa banyak? Ya memang untuk standar rata-rata 1 liter per hektar itu diberikan sebelum tebar. Nah, sebelum tebar kemudian diberikan berkala setiap 15 sampai 20 hari sekali sampai dengan panen. Sehingga kalau kita rata-rata per hektar itu kurang lebih ada 6 liter. Nah, 6 liter dari tangguh yang diaplikasikan. Itu untuk kolam yang normal. Nah, kalau kolam yang padat tebal yang kemudian di atas rata-rata dari normal, itu bisa kita berikan atau tingkatkan dosisnya.
Karena ikannya kan semakin banyak yang harus dirombak. Si bakterinya bekerjanya harus ekstra. Nah, sehingga kita harus tambahkan, tingkatkan dosisnya. Ciri-cirinya tadi dilihat dari kualitas airnya, dari aromanya, baunya, kemudian dari warna juga bisa, kecerahan bisa, DO meter. Nah, ini wajib teman-teman punya, itu namanya DO meter untuk melihat oksigen yang ada di dalam air. Biasanya pagi-pagi tuh antara dini hari si ikan udang itu kekurangan DO-nya, oksigennya. Tapi kalau udah agak siang itu sudah normal. Nah, sehingga itu titik-titik waspada teman-teman untuk DO. Hingga harus terus ada, baik itu kincir ataupun nano bubble Pak ya, Pak Dadang ya. Kita juga sudah menerapkan nano juga nano bubble. Ya, mungkin ada lagi terakhir ya. Kalau ada lagi silakan. Untuk yang buat ternak ayam boleh pakai tanduk? Untuk? Izin bertanya, kalau untuk ternak ayam apakah boleh pakai tanduk dari Oke. Nah, untuk peternak ya, ternak ayam, apakah boleh menggunakan tangguh? Nah, jadi kalau untuk sama halnya dengan perikanan ya, untuk peternakan pun semua jenis hewan ternak bisa menggunakan tangguh. Nah, titik yang tidak memang kurang efeknya, kurang terasa manfaatnya ketika memang dicampurkan dengan kaporit. Nah, jadi kalau untuk ayam itu ada yang namanya beberapa peternak itu mencampur airnya dengan klorin atau kaporit. Sehingga kalau campuran pada saat pencampuran itu teman-teman bisa istirahat dulu, stop dulu tangguhnya. Tetapi untuk peternak VOC hormoniknya tetap saja nggak apa-apa. Nah, tapi kalau untuk pemberian kimia, desinfektan itu teman-teman bisa kurangi tangguhnya. Nah, jadi prinsipnya bisa campurkan 10 liter 10 mili, 1 tutup per 10 liter air minum ayam. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan airnya, misalnya sehari butuh 100 liter, berarti tangguhnya 10 tutup. Nah, begitupun juga dengan peternak atau campuran dari peternak VOC dan hormonik, atau disebut teman-teman itu oplosan, larutan induk, itu 1 tutup juga, campur per 10 liter air minum. Jadi ada 2 campuran nanti di situ, tangguh dan juga campuran tadi. Nah, itu bisa sangat membantu untuk mengatasi penyakit-penyakit yang disebabkan bakteri, mikroorganisme. Banyak di unggas itu penyakit yang disebabkan bakteri. Ada berak putih, polorum, merah hijau, kemudian Colibacillus. Nah, itu banyak. Sehingga sifatnya adalah nanti membantu berkompetisi, memenuhi kandungan di saluran pencernaannya dengan hal-hal yang baik, ya, probiotik tadi. Sehingga nanti pencernaan bisa maksimal, FCR bisa ditekan, panennya lebih cepat. Nanti matinya lebih cepat Pak ayamnya Pak. Iya, pasti. Karena lebih cepat panen ya. Karena lebih cepat panen ya. Oke. Mungkin kalau sudah cukup kita closing statement dari Pak Dadang mungkin bisa disampaikan Pak terkait dengan kegiatan kita siang hari ini dan juga tangguh untuk komunitas ternak, ikan dan tanaman. Oke, jadi kalau kita bicara tangguh itu ya NASA memang tangguh, dan tangguh itu produk yang hebat. Itu bisa karena dia produk organik, alami, bisa untuk segala makhluk hidup, terutama untuk peningkatan produksi ternak, produksi ikan, untuk dekomposisi maupun untuk meningkatkan produksi tanaman. Ya, mungkin itu yang jadi closingnya. Ya, intinya saat ini sudah memang saatnya kita sudah tidak lagi anjuran tapi wajib pakai tangguh karena kondisi lingkungan memaksa kita untuk begitu. Ya, itu. Betul. Jadi sedikit ya tentang kebutuhan tangguh ini bukan hanya sebagai tambah-tambahan, tetapi saat ini mungkin juga wajib karena daya dukung ini selalu berkurang, menurun. Yang kita rasakan saat ini mungkin masih cukup ya, mungkin. Tetapi kalau kita lihat anak kita, cucu kita ke depan, harapannya mereka juga masih bisa menerima manfaat yang sama seperti kita harapannya. Tetapi itu semua harus kita usahakan dengan menjaga lingkungan dan daya dukung lahan yang ada di Indonesia ini. Sehingga dengan tangguh bisa membantu untuk menjaga kelestarian lahan, meningkatkan dekomposisi, menjadi probiotik, dan juga nanti bisa diterapkan untuk ikan, ternak, dan juga tanaman. Begitu Pak Dadang. Ya. Kita akhiri, terima kasih atas partisipasi dan hadirnya teman-teman sekalian.
file ini, video ini nanti juga bisa teman-teman saksikan ulang, pelajari. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat, sehingga teman-teman bisa menjadi lebih yakin, lebih pede, dan juga lebih bisa menyampaikan kepada para konsumen, para stakeholder, ataupun teman-teman yang ada di lapangan yang terjun langsung, sehingga meningkatkan closing, sehingga nanti apabila masih ada manfaat yang kurang kami sampaikan, bisa juga menghubungi langsung kepada nomor kontak konsultasi yang ada. Demikian, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.